Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya ke tempat sejarah dan tempat wali di Sakatunggal atau Cikakak, Banyumas. Oke, langsung kita ke lokasi sambil melihat pemandangan di sekitar Masjid Sakatunggal. Kita melihat kanan kiri banyak sekali pemandangan monyet. Kerap di sini banyak sekali para peziarah atau orang-orang yang mengunjungi tempat ini. Sebuah lembah yang diapit perbukitan di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyimpan sejuput sejarah bagi umat Islam. Di desa kecil itu terdiri kokoh sebuah masjid bernama Masjid Baitussalam atau juga dikenal dengan Masjid Sakatunggal. Disebut Masjid Sakatunggal karena masjid tersebut hanya ditopang oleh satu tiang atau dalam bahasanya disebut saka. Masjid berukuran 15 x 17 meter ini diyakini dibangun sekitar tahun 1288 Masehi dengan pendirinya Kiai Mustolih atau Mbah Tolih. Satu pemandangan khas ketika mengunjungi Masjid Sakatunggal atau Masjid Baitussalam adalah keberadaan monyet. Hewan monyet berkaki panjang. Hewan ini kerap berkeliaran di sekitaran masjid, sekalipun dalam waktu tertentu bernaung di perbukitan dan hutan di wilayah itu. Bagi para pengunjung atau wisatawan religi, keberadaan monyet menjadi daya tarik tersendiri. Hewan primata ini tampak manja saat diberi makanan seperti jagung, kacang, dan lain sebagainya. Tak jarang momentum tersebut diabaikan dan dijepretan kamera oleh para pengunjung. Imam Masjid Sakatunggal yang juga juru kunci generasi ke-12 yang beliau bernama Bapak Ki Sulam menceritakan jumlah monyet di wilayah tersebut mencapai ratusan bahkan ribuan, masing-masing hidup berkelompok dengan tempat naungan yang berbeda-beda. Sementara itu bagi masyarakat sekitar, keberadaan monyet tersebut dengan nama Latin Macaca fascicularis itu memiliki cerita yang melegenda. Konon monyet ini merupakan santri-santri dari Kiai Mustolih yang dibilang nakal. Di saat yang lain melaksanakan sholat Jumat, para santri-santri itu tidak melaksanakan sholat Jumat, malah asik memancing atau mencari uang. Dan setelah itu Kiai Mustolih mengutuk santri-santri tersebut menjadi monyet dan sampai sekarang ini. Tak jauh dari Masjid Sakatunggal terdapat makom Kiai Mustolih atau kerap yang dijuluki Mbah Tolih, yang konon ceritanya beliau waktu itu mendapatkan ilham dari Allah untuk belajar di Mekah. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam di daerah Cikakak, Banyumas. Setelah itu beliau mengajarkan kepada santri-santrinya sampai sekarang dengan metode thariqah atau metode zikir yang menganut thariqah Satoriyah menurut keterangan dari Bapak Sulam. Kemudian Masjid Sakatunggal di sini dengan ornamen-ornamen yang khas, terdapat di dalamnya satu saka yang konon ini merupakan peninggalan dari Kiai Mustolih. Oke, kita lihat dengan saksama di sekitaran masjid banyak sekali monyet-monyet berkeliaran yang mencari makan. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya subscribe-nya, like dan komen. Nanti kalau yang gak subscribe seperti monyet-monyet yang di sini. Oke teman-teman, ini monyet-monyet tersebut adalah jelmaan dari santrinya Syekh Tolih yang tidak mau Jumatan. Dan teman-teman yang tidak mau Jumatan, lah ya seperti ini, seperti monyet-monyet yang di dalam sini. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke Masjid Sakatunggal atau Masjid Baitussalam. Di sini masjidnya nampak unik dan sangat istimewa, merupakan masjid tertua se-Asia Tenggara. Tak lepas dari penuturan sejarah, Masjid Sakatunggal memang memiliki kekhasan dan lain dari bangunan masjid pada umumnya. Lihat dari bangunannya, dinding masjid terbuat dari anyaman-anyaman bambu, kemudian masuk ke dalam terdapat saka atau tiang penyangga
berukuran 40 kali 40 cm dengan tinggi sekitar 5 meter. Saka ini yang menjadi penyangga langit-langit atau wuwungan masjid. Kemudian pada bagian ujung atas saka tunggal ada 4 sayap kayu yang dikenal 4 kiblat 5 pancer. Pemaknaannya menunjukkan 4 arah angin dan 1 pusat atau arah penunjuk ke atas. Sampai saat ini Masjid Saka Tunggal itu masih aktif dijadikan pusat kegiatan ibadah warga setempat. Di Masjid Baitus Salam ini konon dari zaman Mbah Kiai Mustholih atau Syekh Mustholih, ketika melaksanakan sholat Jumat terdapat muadzin atau orang yang mengumandangkan azan berjumlah 4 orang. Sampai sekarang masih dipakai oleh para santri-santrinya atau para jamaah-jamaahnya. Oke, para teman-teman saya, suasana di dalam Masjid Saka Tunggal ketika mau melaksanakan sholat isya berjamaah ini yang dinamakan Saka Tunggal. Tunggal adalah 1, jadi ini cuma hanya terdapat 1 saka yang tertulis tahun 1288 Hijriah. Ini suasana menunggu sholat Isya berjamaah. Sejenak kita dengarkan lantunan muadzin. Oke, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya di rumah, menjadi itibar bahwasanya perjuangan para waliullah kekasih Allah sangatlah luar biasa dalam memperjuangkan agama negara ini demi keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman subscribe gratis.